Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami panjatkan karena hanya dengan izin dan perkenannya kita hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan waktu yang cukup, diberikan nikmat kelapangan, dan kita bisa bersama-sama di forum ini untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik di dalam rangkaian pelatihan komunikasi efektif yang diselenggarakan oleh kami sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Ibu Adiati akan membersamai Ibu Rohimi Zamzam, psikolog, yang akan memaparkan materi hari ini di rangkaian 3 hari, ya hari kedua ini pemaparan nanti dari beliau, saya yang akan mendampingi sebagai moderator. Sebelum beliau menyampaikan paparannya, tadi di prolog sudah saya sampaikan tentang bahwa beliau, Ibu Rohimi Zamzam, adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan beliau adalah seorang psikolog yang memiliki lembaga psikologi Yalzam, dan juga beliau adalah narasumber parenting dan berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan psikologi perkembangan anak. Yang saya tahu adalah beliau ini sangat aktif sekali, aktivitasnya Masya Allah, padat merayap hari demi hari. Kita aktivitas beliau sangat banyak, baik pun di organisasi kemasyarakatan seperti Aisyah, dan juga di aktivitas beliau di Rumah Sakit Islam Haji, ya, Islam Jakarta. Rumah Sakit Islam Jakarta. Ya, beliau adalah salah satu pengurus harian. Artinya beliau memang BPH. Masya Allah. Ya, BPH. Ya. Rasanya tidak berpanjang kata, kita bersyukur sekali lagi karena kita didampingi oleh seorang narasumber yang memang sangat berkompeten di bidang yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, dan saya akan memberikan waktu untuk Bu Emi memaparkan lebih kurang 45 menit, dan sisanya 45 menit sisanya nantinya kita akan berikan kesempatan untuk para ibu yang luar biasa untuk bertanya jawab. Dipersilakan Ibu Rohimi Zamzam, waktu dan kesempatan. Silakan. Alhamdulillah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sayang, salam bahagia untuk kita semua. Saya yakin bahwa hari ini Allah mentakdirkan kita bahwa ini menjadi bagian yang tercatat di Lauhil Mahfudz, bahwa kita akan ketemu hari ini. Ketemu saya ibu-ibu hebat, maka saya belajar lagi lebih keras karena saya ketemu orang hebat. Maka ketika saya ketemu orang hebat, saya juga berlaku seperti orang hebat. Maka hari ini alhamdulillah kita bersama-sama untuk mengkaji dan mencerahkan fikir kita. Saya belajar dari ibu-ibu hebat dan kita semua sama-sama sharing ilmu. Sebelumnya, kalaulah tak ada tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah tak ada cinta, tak akan hadir kita hari ini. Cintalah ya yang buat kita hadir hari ini. Baik ibu-ibu, boleh nyanyi bersama walaupun bergumam di tempat sana. Lagunya happy ye, happy ye. Di sini kita bersama bertemu dan belajar, terampil dan berkarya untuk anak soleh dan bahagia, gitu ya? Bisa ya? Ya. Mana itu tadi tuh Mbak Devi, ada si kecilnya tadi, siapa namanya? Ayo, mana orangnya? Namanya Sakila. Sakila, ayo nak, sini sayang. Sini Sakila. Tidur deh. Tidur ya? Nah ini dia, ini sih. Mana dia? Sakila, siapa lagi temannya Sakila yang hadir? Ada kakak, Siapa lagi tuh ya? Maaf belum lihat semua. Siapa tuh? Kakak. Dua ya? Ya, hebat. Ayo nyanyi nak. 1, 2, 3. Happy ye. Di sini kita bersama bertemu dan belajar,
terampil dan berkarya, anak soleh dan bahagia. Ayo Sakila sama siapa? Ayo nyanyi dulu. Kakak Diva. Kak Diva, ayo. 1, 2, 3, pintar tadi ngikutin. Happy Hati Sini kita bersama bersama bertemu tampil dan berkarya untuk anak soleh dan bahagia. Hore. Allah. Masya Allah, hebat ya. Anak-anak bisa ikut, boleh. Pokoknya ini dunia anak dan dunia ibu. Gitu ya. Sayang ya, pintar ya. Terima kasih ya sudah bersama kita ya. Sekarang saya mau tanya. Nah, boleh dilihat nanti ya Nanda Aini sama Bu Adiati. Dilihat tuh ya. Perasaannya hari ini apa? Ayo, Dava sama Sakila boleh angkat tangan. Kalau bahagia tepuk tangan. Kalau biasa aja lambaikan tangannya. Nah, sekarang kalau yang bahagia mana? Weh, hampir 2.000 ya Bu Adiati yang bahagia ya. Sama yang dunia maya 2.000. Terus yang biasa aja, mana yang biasa aja? Ada berapa orang Bu Adiati yang biasa aja gitu? Ya, mana nih? Ada nggak yang bete? Ada nggak tuh yang bete? Nggak apa-apa nak. Kalau bete nggak apa-apa, ya kan? Wajar bete. Gitu ya. Udah lama nggak sekolah. Bete nggak sekolah ya. Rumah aja bosan. Wah, ikut mama nih. Cari ilmu ya, biar pintar. Baik. Jadi mudah-mudahan kita bahagia. Karena kita sendiri yang bisa menguatkan rasa kita bahagia atau tidak. Sekarang saya tanya, nih ya Mama Sakila sama Deva ya, Mbak Devi, apa yang sih anak harapkan? Kira-kira ada Dava ini pintar jawab nih ya. Apa sih yang Dava harapkan ya sama Sakila untuk mamah dan bapaknya? Ibu atau bapaknya, Umi atau abinya, apa sih pengennya? Harapannya semoga. Hah? Gimana saya? Semoga baik, semoga dapat rezeki banyak. Masya Allah, terus? Masya Allah. Semoga sehat selalu dan satu lagi ada semoga langgeng udah. Wow. Kok pinter banget sih pakai langgeng. Kelas berapa tuh dapat langgeng? Kelas 2. Hebat. Sakila kelas berapa? Sakila 4 tahun. Oh, 4 tahun, hebat. Yang lain ada ya? Mohon maaf nih yang kelihatan Mbak Devi dan putrinya. Baik, alhamdulillah. Apalagi nih yang diharapkan oleh anak kira-kira menurut ibu-ibu? Bisa dicat ya? Bisa dicat. Kira-kira apa yang diharapkan? Jangan marah-marah. Silakan ibu-ibu tulis di chat. Ada yang mau bersuara boleh? 1, 2. Mbak Fadila. Ibu Nisma. Ibu Nisma. Ya, oke, Bu Nisma. Mbak Adia juga nih ada Larasati. Apa Bu? Apa sih yang pengen anak sebenarnya dari ibu nih? Apa sih? Bisa menemani bermain, Bu Emi. Oh, temanin bermain. Terus apa lagi Bu Adi? Ya, dari Ibu Lina, jangan marah-marah terus katanya. Wow. Kayaknya sama curhatannya Dapa dong. Curhatannya nih. Ada dari Ibu Nisma, orang tua yang bahagia katanya. Kemudian dari Ibu Wiwin, memenuhi semua keinginan mereka. Oke. Ya, dari Ibu Nisma lagi, orang tua yang lemah lembut. Oke. Ayo lanjutkan ibu-ibu, apa yang diharapkan anak-anak dari kita? Anaknya pengen apa sih sama kita nih? Oke, Ibu Anissa. Ibu Anissa selalu menemani anak, tidak kesal dan selalu berbicara dengan manis. Wow, itu semuanya berharap ya. Hebat deh. Ibu Haja Mualia menjadi pendengar yang baik. Wah, itu penting sekali. Ibu Rahmatang, ibu seperti teman. Wow, betul. Ini ada lagi, Ibu Lina, dibolehin makan mie tiap hari. Seru ya. Seru. Ibu Ada Dian. ya.
Ya, memenuhi setiap permintaan. Iya. Wow. Ibu Isna ini satu lagi. Bisa mengerti anak. Iya. Oke, sip. Baik. Berarti ini luar biasa ya, ibu-ibu memahami ya apa yang anak inginkan dari kita. Kalau kita bicara tentang apa yang anak harapkan, seperti dapat tadi bilang ya, ada rezekinya, anak orang tua langgeng gitu ya. Dia ingin mengatakan bahwa atau yang lain ya menyampaikan apa yang diharapkan pertama itu artinya dari apa yang disampaikan tadi, orang tua hadir ketika mereka butuh, ketersediaan orang tua ada. Itu yang diharapkan. Kira-kira itu implisit dari apa yang tadi Ibu dan Ananda sampaikan. Kemudian dapat diajak bicara ya kan? Kalau nggak ada gimana dong? Siapa yang diajak temannya? Kan gitu ya? Padahal temannya kita tahu itu juga banyak yang kita sangat menjaga untuk kemudian dia menjadi sahabat kita tadi ya, kata Ibu Aisyah ya tadi ya. Kemudian orang tua begini ya, orang tua bicara sering itu yang anak tidak juga harapkan, orang tua itu salah satunya ya, ketika dia bersedia ada orang tua mampu diajak bicara, tapi ada juga ketika bicara, orang tua bicaranya tentang seluk-beluk masalahnya. Mama begini loh, awas loh, kan mama juga punya perasaan, anaknya belum ngomong, mamanya udah panjang kali lebar ya, paham apa enggak ngerti. Kemudian sering juga ketika kita bersama, sering orang tua menilai sebelum dia mengalami bersama. Enggak begitu, mama kan enggak begitu. Gitu ya, itu kadang itu menjadi salah satu yang kemudian apa yang kemudian anak harapkan tidak mau, jangan menilai sebelum mengalami bersama. Kemudian tadi ya, jadi sahabat mereka, buat mereka nyaman dengan kita, bahkan ketika mereka bersalah, itu mereka juga merasa nyaman dengan kita. Nah, ini menjadi catatan bahwa memang kita berharap anak-anak kita menjadi mereka berharap betul gitu ya terkait dengan apa yang mereka inginkan. Baik, maaf ini kok. Halo, dengar saya? Ya, Bu Emi. Oke. Ini ada hal yang salah kayaknya ya. Lanjut ya. Tapi kok saya ya, oke. Nah, bagaimana meningkatkan kecakapan? Kemarin Bu Adiati sudah banyak ya membicarakan banyak hal ya, dan saya kira itu bagian prolog yang bagus untuk kemudian kita melihat apa sih kemarin juga Bu Adiati sudah sampaikan tentang bagaimana kekeliruan dalam dalam berkomunikasi dengan anak. Salah satunya adalah bicara tergesa-gesa. Kalau saya tergesa-gesa nggak ya? Kebiasaan begini gitu ya. Semua kan punya gaya ya bicara itu ya. Tapi kan kadang tergesa-gesa tuh begini. Mama sudah bilang, tunggu duduk. Mama kan bilang begini, 1, ini 2, ini 3, ini. Dengar ya. Nah, ada hal yang kemudian belum ditangkap, itu kita sudah banyak hal yang kita pesankan. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan bias dalam penyampaian. Kemudian yang kedua, tidak kenal diri sendiri. Nah, ibu yang hebat semua, kita ini kan berpuluh tahun ya hidup dengan diri kita, gitu ya. Artinya siapapun ada di samping kita, suami kita kah, anak kita kah, harus kita kenal, gitu ya. Sebelum kita mengenal orang lain, gitu ya. Apalagi tadi kita tidak mengenal diri kita. Kita harus clear dulu dengan diri kita. Ketika kita bicara dengan anak kita harus tahu dulu siapa diri kita, kan gitu. Siapa yang tidak tahu tentang dirinya, maka dia tidak tahu siapa Tuhannya, kan gitu ya. Artinya ini mengatakan bahwa perlu, kenapa kita kurang paham terhadap anak, itu karena kita nggak kenal diri kita. Nah, mari kita muhasabah, introspeksi, apakah selama ini saya sudah hidup puluhan tahun dengan diri saya, itu saya sudah kenal dengan diri saya, dengan anak saya, dengan suami saya, dan lain-lain. Nah, ketiga, kemarin Bu Adiati bilang bahwa anak itu unik. Lupa kita bahwa setiap individu itu unik. Kenapa saya bilang begini? Nanti tolong dibuka ya, dalam surah Al-Imran ayat 3, itu dikatakan, difirmankan oleh Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa
wa huwa azizul hakim. Nah, di sini dikatakan bahwa dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ibu, kita diciptakan Allah luar biasa ketika konsepsi itu terjadi. Ini bicara tulubul ilmi ya, bahwa sperma dan sel telur, sperma mengejar sel telur dengan jutaan sel sperma itu, yang dapat sel telurnya cuma satu. Enggak 2, 3, ada yang kembar ya, ada yang kembar juga 18 orang gitu ya, ada. Tapi kan yang normal kita ini dari satu, kemarin ada ibu yang 3 ya, Abu Aisyah ya, mungkin ya anaknya 3, Masya Allah. Artinya dengan ratusan ribu itu membawa gen sperma, membawa gen sel telur, akhirnya menjadi anak. Ketika itu jadi anak, maka anak itu di dalam tadi disebutkan di Al Imran bahwa kaifayasa, Allah menciptakan dengan segala bentuknya, dengan segala tabiatnya. Bayangkan gennya ratusan ribu, juga gen ayahnya ratusan ribu, X dan Y-nya. Ketika kumpul jadi satu, luar biasa itu anak uniknya. Maka ketika dia unik, perlakukan dia dengan khusus. Kita sedang bicara ini ya, memperlakukan anak sedang khusus. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan bahwa kenapa kita juga orang yang khusus, gitu, unik. Jadi kita bukan anak aja, kita aja dulu clearkan diri kita nih. Kita bicara sekarang tentang diri kita. Karena apa? Kalau kita juga nggak kompromi dengan diri kita pandangannya selalu tertutup. Suka tertutup gitu ya. Kemarin itu kan Bu Adiati bicara tentang otak. Saya sebelum pentingnya bahasa tubuh, saya mau bicara dikit aja tentang otak. Ibu-ibu, saya lupa gambarnya saya share ya. Di batang otak itu yang Bu Adiati sampaikan kemarin itu ada yang disebut reptil ya, otak reptil ya. Otak yang di sini hitam Bu, di belakang sini ya, di leher kita, di belakang kita ini. Ini yang disebut dengan tempat bertahan atau melawan. Jadi kalau ada anak bete Bu, melawan menurut kita, apa yang kita omongin, enggak gitu mama kan juga, misalnya gitu ya, itu dia dalam yang bekerja adalah itu. Karena apa? Karena dalam keadaan takut, tertekan, terancam. Jadi yang kerja itu batang otaknya. Karena seharian dia dapat apa? Dapat sampah terus, maaf. Di telinga kiri kanannya, kata Bu Adiati, itu masuk ke dalam korteksnya, itu adalah makian, maaf. Sampah-sampah yang kemarin disebut Bu Adiati apa ya, bahasa khasnya Bu Adiati ya, kemarin disebut dengan ini kebun binatang Ragunan dan ini alam gaib temannya Suster Nyesat. Nah, itu kan lebih parah lagi tuh alam gaib, banyak macamnya di situ ya. Artinya Ibu, dalam kondisi begini anak nggak bahagia. Jangankan anak kita aja nggak bahagia, maaf ya Ibu, saya singgung Bapak ya di rumah ya, maaf kalau dengar Bapaknya ya. Kalau saya seneng kalau ada Bapak-Bapak, karena cocok nih ketemu. Karena nggak Ibu aja nih bicara parenting atau komunikasi, itu harus juga Bapak. Kenapa? Karena itu harus sama-sama, bukan urusan Ibu, walaupun Umi Madrasatun Ula, tapi pada sisi kepemimpinan seorang Bapak, maka ku anfusakum ahlikum naro itu menjadi titik tolaknya. Maka di rumah itu harus berdua-dua, nggak bisa sendiri. Jadi kalau anak dalam posisi batang otak, maka Ibu dia bete terus, nggak nyaman terus. Maka sekarang kenapa dia BDR, belajar dari rumah, bete itu karena itu tadi, ininya nggak nyaman. Situasinya nggak nyaman. Nah, yang kedua itu ada namanya limbik. Itu ada sebuah bagian otak yang merah di tengah kepala kita di sini, di belakang sini Bu, di belakang dia posisinya itu adalah limbik, tempat rasa senang Bu. Di sana ada amigdala, ada hipotalamus yang membuat orang merasa senang. Maka ketika orang merasa senang Bu, anak-anak pagi-pagi, ih sayangku, apa bagaimana? Sakira bagaimana kabarnya? Sehat ya anaknya? Baik, anak soleh, anak bahagia. Karena apa? Ibu dulu yang bahagia, baru kemudian anaknya. Nah, ketika itu terjadi, Ibu mau diapain aja hari itu, sakilanya seneng.
karena mamahnya bahagia. Tapi kalau mamahnya sudah bete, semuanya kemudian menjadi tidak nyaman. Ya ke suami nggak nyaman, muka merengut, ya ke anak juga gitu ya. Energinya menjadi negatif. Nah, yang ketiga ada namanya korteks. Di sini nih Bu, ini tempat namanya topi berpikir ya, korteks itu. Nah, disinilah kemudian ketika batang otaknya dilalui dengan baik, limbiknya senang dan bahagia, maka ketika anak di TK, kenapa harus bernyanyi? Kita awali tadi dengan bernyanyi, supaya menaikkan limbik, supaya ketika kita belajar, tersekat di dalam sini, Bu, ingat, oh iya, Bu Adityati ngomong kemarin begini, oh iya, Bu Emi kemarin ngomong ke gini. Ketemu, karena dia casnya luar biasa, menguatkan memori, baik long term memori jangka panjang maupun short term memori jangka pendek. Gitu ya, mudah-mudahan paham. Kemarin Bu Adityati sudah menyampaikan. Nah, saya akan banyak sedikit bicara di bahasa tubuh. Saya kira ini harus belajar kita tentang bahasa tubuh. Kenapa? Ibu dan ayah hebat, mudah-mudahan ayahnya mendengar. Ketika kemudian saya misalnya bertanya, seringkah kemudian kita mengajak anak berbicara, tapi mereka terkesan acuh atau mereka terlalu sibuk sendiri. Apa sih? Maksudnya apa sih? Nah, matanya kemana? Mamanya di depan misalnya gitu ya. Atau spontan mengalihkan topik pembicaraan ketika kita ngomong, atau raut mukanya berubah. Tahu? Bete. Oh enggak, misalnya gitu ya. Atau bahasa tubuh itu kan Ibu, sehari-hari itu bahasa tubuh anak luar biasa tuh ya, kita belajar tentang itu. Nah, sebenarnya setiap hari kita terbiasa berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Kenapa? Tanpa berucap atau disebut dengan bahasa tubuh, kan kita ngerti gitu. Ya, bahasa tubuh itu apa? Salah satu bentuk komunikasi nonverbal dengan memperhatikan gerak tubuh yang meliputi ekspresi wajah. Nah, saya tersenyum itu bahagia, saya sedih itu, saya menangis itu sedih gitu ya, atau saya sedang menari-nari itu saya bahagia, itu kan yang terlihat gitu ya, ekspresinya. Ada kontak mata, kemudian isyarat atau sikap tubuh yang kemudian bisa kita lihat lewat kepala, lewat tangan, atau lewat badan, atau lewat kaki gitu ya. Dengan menghentakkan kaki, kata Bu Ati kemarin, itu adalah dia bete misalnya, dia nggak suka, dia ini, dengan ekspresinya dia nggak ngucapin, karena dia merasa ntar kalau mamahnya marah gimana. Terus dia kemudian menghentakkan kakinya. Kita malah emosi kan gitu ya, karena kita tidak membaca bahasa tubuhnya. Nah, bahasa tubuh ini juga menggantikan kata-kata yang diucapkan. Misalnya apa? Kalau saya begini apa? Enggak toh? Kamu mau enggak? Enggak ngomong kan? Tapi ngerti kan bahwa itu enggak. Tapi hati-hati di India, karena India itu mismatch apa? Kalau saya mengangguk, dia nehi. Itu karena kalau kemudian dia iya, aca gitu ya. Aca menggeleng. Ini yang mismatch tidak cocok gitu. Maksudnya yang cocok itu adalah ketika Sakila bilang, Sakila mau nggak mengangguk? Oh, Sakila mau. Sakila suka nggak ini? Nggak suka. Itu kan bahasa universal ya, kecuali bahasa India tadi yang agak tidak sesuai. Kemudian selain bahasa tubuh juga digunakan sebagai penekanan dalam bicara. Artinya apa? Misalnya ketika melotot. Sakila mana nih? Lihat matanya Bunda Emi. Melotot. Kira-kira Sakila bilang, Bunda kenapa? Kalau mamahnya melotot, Sakila, Dava, kira-kira mamah sedang apa? Nggak ngomong nih mamah, tapi melotot. Hah? Mama lagi marah. Oh iya. Allah. Ya, Dava aja ngerti atau Sakila ngerti ya, ketika mata melotot gitu ya, itu menandakan bahwa dia nggak suka. Ada mamah juga nggak suka, mama marah, maka dia melotot. Zaman dulu tuh Bu, ibu saya, kalau kita misalnya lewat, beliau nggak marah, cuma beliau bilang, melirik saja begitu kita sudah tahu maksudnya. Bahwa itu kalau lewat di depan orang harus permisi, tabek, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, seorang profesor dari UCLA, Amerika Serikat, kemudian menyampaikan ada beberapa yang kemudian bahasa pada keefektivitasan komunikasi lisan. Ternyata hasil penelitian ini menyebutkan apa yang kita ucapkan hanya memegang kendali 7%, Bu. Ibu berbusa-busa nih ngomong.
Sakila, mama kan bilang begini. Sakilanya ngomong iya, gitu aja iya. Paham nggak ngerti. Iya kan Sakila? Terus Sakila ini jadi anu ya sekarang. Sekarang Sakila siapa aja nih? Jadi bintang tamu. Kemudian Jadi bintang tamu Sakila. Hebat. Belajar ya, intonasi suara. Tadi, Mama bilang apa? Hah? Suaranya naik 100 derajat, 130 derajat atau 160 derajat. Apalagi ada yang pecah. Apaan tuh? Itu hanya 38%, bayangkan. Ibu dengan keras-kerasnya nih, atau ibu guru di TK, maaf aja ya, saya juga dikonsulkan beberapa TK. Ketika ada seseorang atau anak yang dikonsulkan, saya masuk kelas, kemudian ternyata saya ketemu bukan masalah anaknya, masalah gurunya. Kenapa? Dia kok keras banget suaranya, padahal anak bisa dilembutin kan? Anak itu kan kuncinya begini, Bu. Nah, ada suara lemah lembut, itu dia akan turun. Emosinya turun. Kalau kita naik, dia tambah naik. Sama kayak kita. Bukan berarti apa, dia nggak dengar, Bu, hanya 38%, bayangkan. Tapi bahasa tubuhnya yang kemudian 55%. Nah, artinya bahasa tubuh yang kita lebih mau jujur nih ya, kalau kita bilang daripada yang keluar dari mulut kita nih ngomong, itu adalah sinyal yang tidak terucap dan itu hampir kalau kita berani menyimpulkan komunikasi tatap muka yang ditentukan oleh 90%, betul ya, dari pesan bahasa tubuh itu adalah hampir 90%. Sisanya itu tadi Bu, lewat. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Boleh dijawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Kalau menghindari kontak mata, menurut ibu-ibu itu artinya apa? Ada yang raise hand nggak? Raise hand tangannya, Mbak Adiati. Atau siapa yang mau jawab? Silakan. Mbak Marmi. Marmi ini tetangga saya nih, hebat nih. Mbak Marmi ini lagi di jalan apa ya? Kayaknya beliau hari ini sehat ya Mbak Marmi. Nah, kalau menghindari kontak mata gini, tutup mata. Nggak mau lihat mamahnya. Itu kenapa kira-kira? Oh, ada yang ditutup-tutupi. Kenapa Bu dia ditutup-tutupi Bu? Ibu siapa yang jawab nih? Maaf saya nih. Iya Bu. Hah? Saya. Ya siapa? Oh, Bu Alia. Bu Alia ya. Ya Bu Alia. Karena dia ada yang ditutupi. Seperti apa Bu ditutupinya? Karena kan mata itu kan katanya pancaran mata hati gitu ya. Jujur gitu. Kita bisa lihat orang dari mata gitu. Betul. Kalau misalkan dia menutupi mata atau menghindari kontak mata, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kita. Tertutup Bu ya, ada sesuatu yang dia ingin sembunyikan. Ada lagi Bu selain Bu? Bagus sekali Ibu, terima kasih. Ibu sudah mencermati Ananda di rumah nih. Berapa putranya Bu Adia? Ada lagi yang lain? Boleh saya membacakan, Mbak Emi? Boleh. Ya, dari dari Ibu Enda Suryani, takut sedang berbohong. Betul. Ya. Terus? Atau ya dari Ibu Suliati, dari Ibu Nisma sama takut, Ibu Tri, Ibu Lina ini tidak tertarik, Ibu Suliha menyampaikan takut, jadi takut, tidak tertarik atau sedang berbohong. Ya, dari panel chat. Silakan. Makasih ya Bu ya. Nah, pada kondisi kita mampu membaca situasi anak ketika kemudian kita panggil Dava atau siapa lagi di sini yang punya anak usia 4-6 tahun Ibu yang saya bisa, yang laki-laki siapa nih? Ya. Saya Bu. Ya, siapa? Hah? Siapa namanya? Nikmah Bu. Mbak Nikmah, siapa nama anandanya? Yang 4 tahun itu Rizky Bu. Rizky, oke. Ini Rizky nih ya. Rizky, kesini nak. Datanglah Rizky. Mana Rizky? Ya, datang Rizky. Rizky, siapa ya yang numpahin ini? Dia nggak ngomong, dia tutup. Itu ya. Atau dia nggak tahu, mah, gitu ya. Kok nggak tahu? Lampu, Bu. Jadi mati lampu, Masya Allah. Iya, nggak kelihatan.
nggak kelihatan, nggak apa-apa ya, maafin. Jadi ini menghindari kontak mata itu seperti yang ibu-ibu tadi artikan di panel chat tadi, bahwa anak merasa malu, ada tanda dia merasa melakukan kesalahan. Ketika dia menumpahkan makanan, berbohong, merebut mainan, yang kemudian dilakukan itu adalah untuk menghindari agar mama nggak marah. Ya, ini sering kita lakukan. Nah, tentu apa yang mesti kita lakukan? Kita harus bicara lemah lembut untuk mengulangi, mereka tidak mengulangi hal tersebut dan bisa bersikap jujur. Artinya nggak perlu juga, awas ya, mama bohong, awas ya kalau kamu bohong. Nah, itu kan juga nggak ini. Nah, kalau ini apa nih, Bu? Artinya, boleh di panel chat. Ada yang sampaikan? Arti dari bersembunyi? Tadi ada Sakila ya, dia lagi sembunyi. Takut. Takut. Masya Allah. Takut kenapa sayang? Takut dimarahin kalau nggak takut diomelin. Oh, memang salahnya apa? Enggak, itu kan dia ngumpet. Ngumpet, oh. Dia ngumpet ya? Aja kalau takut sama kita ngumpet. Oh gitu ya? Sakila juga kalau ketemu ini takut ya? Ngumpet ya? Dafa apa Sakila nih yang ngomong nih? Diva ya? Ya, Diva ya. Maafin nih Diva dari tadi. Diva, ya. Oke Diva ya. Jadi kata Diva, takut. Malu nggak Diva? Malu. Kalau malu sembunyi nggak? Bisa juga sembunyi. Bisa juga ya, pinter. Sip. Terbanget. Jadi ini kalau suara anak, suara hati tuh, ya toh. Spontan. Ini. Benar. Luar biasa. Jadi Luar ini biasa. menggambarkan anak yang pemalu, sering bersembunyi secara tiba-tiba. Ketika bertemu orang lain kan bisa saja tuh. Ketika kecilnya mistrust, Ibu, mistrust itu ketika kita menyusui anak nih ya, usia 0 sampai 2 tahun, oke? Ketika kita menyusui, kenapa dia mistrust, kemudian tidak percaya, dan itu terkait dengan ini. Nah, ingat ya, apa yang kita lakukan adalah hasil apa yang kita lakukan ketika 0-6 tahun. Ya. Pertama, ketika kita menyusui, tiba-tiba dia kemudian kita ada sesuatu, kemudian kita paksakan tidak melalui prosedur menghentikan persusuan itu dengan baik. Ketika kita mau ada keperluan lain, dipaksa, itu dicabut rasanya. Ketika itu dicabut rasanya, dia merasa kemudian ada ketidakpercayaan. Nah, ini yang Erik Erikson bilang, Ibu, tokoh pendidikan itu, psikologi perkembangan, bahwa ada yang trust atau dia percaya atau kemudian dia tidak percaya. Kalau ibunya melakukan itu, maka anak akan menunjukkan bahasa tubuh seperti ini. Maka kemudian anak merasa gugup, tapi nggak apa-apa. Kita perlu juga mengatasinya apa? Beri contoh pada si anak atau si Sakila tadi ya, bagaimana cara berkenalan, berbaur dengan orang lain, lambat laun dia juga akan berani. Tapi tidak ada masalah, cuma cara-cara kita memperlakukan waktu dia kecil itu juga penting. Nah, kalau ini apa ini? Lempar main. Marah. Oh, kalau marah kayak gini nggak? Hah? Kalau nggak marah kesal atau bete. Oh, ini yang jawab Diva ya. Diva kalau marah kayak gini ya? Enggak. Oh. Kalau marah paling ke tempat aku, ke paling pojok tempat aku. Oh, mojok ya. Oh iya. Jadi lama nggak marahnya? Nggak terlalu. Enggak ya. Iya. Nah, saya tidak tanya ibu-ibu, ketika alhamdulillah ada Ananda ini, terima kasih sayang ya sudah bersama kita. Jika si kecil melempar mainannya, gitu ya, maka tandanya ia merasa bosan, gitu ya nak ya. Nah, masa gini terus sih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai ibu kita perlu cara untuk mengatasinya. Cukup mudah. Bagaimana kita bisa ajak dia jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Keliling rumah, gitu ya. Karena kan pandemi ya, nak ya, nggak boleh jauh-jauh. Keliling rumah, melakukan kegiatan yang menarik, gitu ya. Atau selain bosan, melempar mainan, juga anak-anak kan sering kesal ya dengan perhatian yang kurang. Kita pahamlah kondisi saat ini, pasti ibu-ibu dampaknya luar biasa ya. Anak juga kasih belajar juga, menemani juga, luar biasa. Masalah kuota, sinyal, dan lain-lain, urusannya juga panjang. Tapi nggak apa-apa,
kita harus jaga rasa kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang dampaknya akan datang itu luar biasa. Nah, jika sudah begini, cara yang terbaik adalah mengajak bicara dari hati ke hati. Memang nggak bisa langsung karena dia sedang bete ya. Kemudian ini Mengantuk. mengantuk. Sering membawa bonekanya ke tempat tidur nggak? Iya. Sering. Oh sering. Itu kenapa tuh? Oh, suka aja sama boneka. Suka aja. Oh, kalau nggak ada bonekanya? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kayaknya ada temannya gitu ya? Iya. Iya. Ibu, ketika anak melakukan ini, misalnya Diva melakukan, Sakila atau Rizky, Rizky laki-laki ya, bawa boneka apa enggak ya? Anak Bu Aisyah kembar 2 kemarin ya. Kesepian. Jadi ketika anak tidur tuh boneka ya, ketika anak membawa boneka atau mainannya ke tempat tidur, ini merupakan bahasa tubuh yang harus kita pahami. Kenapa? Ia merasa cemas atau takut. Untuk mengurangi kecemasannya, maka dia memegang. Kalau dulu ya, saya punya bantal, Bu. Saya punya bantal yang bantal itu sudah bulukan banget, terus kakak saya ini dibuang gitu ya, dihilangkan. Itu artinya dia ingin mengatakan bahwa itu juga merenggut gitu ya, nggak menyelesaikan masalah. Tapi artinya pada posisi ini, si kecil ketika dia terlelap, ketika ada orang di sampingnya yang tadi diidentifikasikan dengan boneka atau mainan lainnya, maka dia akan merasa nyaman gitu ya. Maka penting sekali juga kehadiran kita sebelum dia tidur, membacakan dongeng, memeluknya, menciumnya, dan mendoakannya. Kemarin Bu Adiati juga mengajarkan ya untuk mendoakan yang baik-baik. Ketika anak, kalau di hipnoterapi parenting itu ketika kita ingin merubah anak, maka ketika waktu tidur, waktu bermain, itu penting untuk diucapkan kata-kata afirmasi supaya anak kita inginkan apa. Kalau kita menganggap anak kita merasa kok nggak patuh, nggak apa, menurut versi kita, maka kita doakan ketika dia menjelang tidur dan kita tanya, sudah tidur Diva? Kalau dia bilang itu fase beta, yang kemudian ketika kita afirmasi dengan kalimat-kalimat yang baik dan itu ajak konsisten setiap hari, itu akan membuat mereka kemudian seperti apa yang kita inginkan. Saya kira itu nanti tips-tips yang bisa dilakukan. Baik, kalau ini apa ya? Rizky ngapain nih? Angry. Marah. Angry. Wow, marah. Gitu ya. Kalau marah kayak gitu ya? Enggak, itu marah atau enggak, sebel atau enggak. Pinter sekali. Keren. Hebat. Lagi sebel sama orang tua atau enggak. Lagi sebel sama mainannya, hilang mulu, rusak mulu sama adik. Oke, sip sekali. Wah, luar biasa nih Bu ya. Kita hari ini bintang tamunya hebat sekali nih ya. Hebat. Kalau kita juga begini ya Bu ya. Jangankan kita makasih sayang. Dimanapun kita berada, ketemulah kita bos kita kah, teman kita kah, atau siapapun, atau suami kita kayak begini nih modelnya. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Aku tak akan terima apa yang kau omongkan. Kenapa? Aku akan reject aja. Masuk telinga kiri kata Bu Ati kemarin dan keluar telinga kanan. Amit-amit mampir di dalam otak. Artinya apa? Pada kondisi begini nggak usah dideketin, biarin dulu calling down gitu ya. Biarin dia marah. Karena bahasa tubuh yang menyilangkan tangan itu akan mengatakan bahwa anak merasa tidak nyaman tadi ya. Marah, gelisah, biasanya anak akan melakukan sesuatu yang jika dia tidak menyukai sesuatu atau lingkungannya, ketika dia asing pada lingkungan yang dia temui. Maka yang penting seperti ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada dia. Dipeluk, nggak usah banyak ngomong, peluk saja. Karena orang yang seperti yang digambarkan ini agresivitasnya naik ya, hormon marahnya itu naik, kemudian itu akan membuat dia merasa tidak nyaman, sehingga nggak tangannya aja, mukanya aja gitu ya, keningnya coba lihat ya, keningnya kan mau bersatu gitu ya, seakan-akan. Nah ini
penting sekali kita memahami dan alhamdulillah kita paham dengan apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak kita. Maka penting sekali anak-anak kita dan kita sendiri tahu kemudian bagaimana cara melihat ya bahwa bahasa tubuh itu tidak hanya membantu menutupi sesuatu yang ada di dalam dirinya, tapi gerakan tubuh yang keluar itu akan tanpa disadari itu akan memahamkan bahwa bahasa tubuh itu sama dengan mengupas gitu ya, mengupas lapisan demi lapisan dari bawang bombay. Gimana coba tuh? Ini bawang bombay nih, Ibu kupas satu-satu, ya, satu-satu setiap lapisan, dan setiap lapisan itu membawa pesan atau maksud dari apa yang disampaikan. Nah, satu rahasianya, Bu. Rahasia, jangan ngomong-ngomong ya, Dipa sama ini ya. Yang ingin kita sampaikan kepada kita bahwa kegagalan berkomunikasi antara orang tua dan anak bukan karena dipengaruhi oleh kata-kata yang diucapkan oleh orang tua, melainkan seberapa nyaman anak berbicara dengan orang tuanya. Gitu ya, Bu? Sekarang ini anak Ibu nyaman. Kalau nggak nyaman, masalah. Tapi kalau masih nyaman, zonanya masih bisa diatasi. Ya, itu rahasia tuh. Rahasia ya, Dipa ya. Dan bahasa tubuh akan membantu kita menilai tingkat kenyamanan dari komunikasi lawan bicara kita. Suami kita, anak kita, mertua kita, ibu kita bisa lihat. Nih kayaknya mukanya kayak gini, gajian belum nih. Uang habis nih, akhir bulan nih. Ah, itu ya. Sudah paham tuh. Jadi bukan anak aja, Bu ya, kita ngerti suami kita gimana, anak kita gimana. Jadi tingkat kenyamanan orang tua bisa mengukur bagaimana kondisi psikologis gitu ya dengan tingkat kenyamanan itu. Akhirnya apa? Kita mampu merespon atau feedback apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu bagian tubuh mana yang perlu diperhatikan. Tadi di depan saya bilang apa ya? Ada 4 ya. Pertama adalah kepala dan ekspresi wajah. Ya. Itu penting sekali ketika ibu melihat anak kita, itu dilihat kepalanya, gelengannya, atau wajahnya. Berubah nggak? Mama kan, kalau ibu lihat K-pop atau Korea pop itu orangnya, itu ekspresi wajahnya nggak berubah kan? Kalau dia bilang, saya nggak tahu dia artinya apa, tapi kalau kita baca artinya, saya juga tidak penggemar drama Korea, Bu, tapi ketika saya belajar ekspresi wajahnya, itu datar semua, flat. Mau sedih, mau enggak, dia flat. Paling air mata yang keluar. Dia tidak ekspresif kayak anak kita. Kalau di Indonesia kan ekspresif sekali, nggak mau, mama, gitu ya, disampaikan. Atau ketawa, seneng banget, ya Allah. Ekspresif. Nah, ini kalau kita melihat, itu penting kita belajar bahwa itu menjadi contoh dari wajah yang ditampilkan itu menyumbangkan petunjuk-petunjuk kepada kita. Bahwa ketika kemudian itu digali, itu akan memberikan kekayaan sendiri, bahwa kita memahami anak kita. Jadi nggak bisa marah kita sebenarnya sama anak. Kalau ibu lihat video yang viral, seorang ibu menemani anaknya, ketika kemudian anaknya nggak bisa, karena apa-apa itu dipukul, kan bayangkan. Hanya kesal dirinya, itu kan maaf ya Bu ya, bukan anak yang salah. Tegas-tegas aja ngomong nih saya Bu, sudah hampir 25 tahun saya jadi psikolog, saya selalu bilang, yang masalah adalah diri kita. Diri kita nih Bu. Tapi, karena kita nggak berani sama suami, karena suami lebih menganggapnya lebih berkuasa gitu ya, karena beliau punya power, kita lampiaskan sama siapa? Anak kita, karena dia lemah. Maaf Bu, jangan lagi dong. Ya, kalau ada yang begitu pasti yang di dalam sini nggak mungkin gitu ya, karena mau belajar lebih baik pun ada, kita putuslah itu hubungan dengan sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, karena nanti Bu 20 tahun lagi baru kita rasakan. Baik, yang kedua tangan ini penting. Berapa kali tangan saya bergerak, ini mengekspresikan sesuatu. Nah, ketika kita lihat tangan anak kita bersembunyi di belakang atau di dalam kantong tangannya atau dia begini tadi, itu juga akan berpengaruh. Atau dan juga kaki juga badannya.
Nah, ini juga penting kita memahami karena apa? Kemarin Bu Aditi bilang bahasa tubuh tidak pernah bohong, bahasa tubuh lebih nyata dibanding bahasa lisan. Bila hal tersebut tidak dilakukan, maka apa? Kita tidak akan pernah memahami anak, maka anak lebih mudah emosi. Baik ya. Lanjut ya, nanti kalau tanya silahkan di chat. Nah, saya tanya nih, siapa ibu-ibu yang mau ngomong atau di chat? Ketika anak diajak bermain di rumah, anak merasa bosan dan marah. Bagaimana sikap kita? Ketika anak bermain, anak tidak mau membereskan kembali alat mainnya. Apa yang dilakukan orang tua? Atau anak tidak menghabiskan makanannya? Mamahnya yang makan, maka mamahnya yang naik berat badan. Saya suka begitu dulu Bu, maka berat badan saya luar biasa karena tukang menghabiskan. Kira-kira ada yang menjawab 1, 2, 3 atau ini Mbak Elbiati? Ya, kita tunggu di panel chat. Silakan Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan apa yang akan kita lakukan ketika menghadapi 3 hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Emi. Anak tidak menghabiskan makanan, anak marah ya, bosan, apa yang biasanya kita lakukan, mungkin begitu ya Bu Emi, apa yang biasanya kita lakukan ketika anak kita tidak membereskan mainan setelah selesai main, kemudian ini sudah ada muncul Ibu Arini ngomel-ngomel. Ya, Ibu Arini, Masya Allah. Sama dong, sama saya. Sama dong, ya. Kita ngomel karena anak kita tidak membereskan mainan, karena ya kalau anak bosan, ini dari Ibu Liriana. Kalau anak bosan, saya ajak main sama-sama cari permainan baru yang lebih exciting, Masya Allah. Ya. Mantap, Ibu Padilla terus mengingatkan untuk membereskan mainan. Oke. Bagus. Ibu Lina diajak berpikir main apa? Wow. Oke, Ibu Mualia. Kalau saya awalnya kesal tapi berkembangnya waktu, biarkan saja ya. Tidak memakan. Oke. Ini apa lagi nih sebentar. Dibujuk. Diajak nonton, dibilang pelan-pelan dirayu. Masya Allah ini. Diajak jalan-jalan. Ya jalannya ya. Kalau nggak ngabisin makanan nggak apa-apa. Nanti kalau lapar minta lagi. Iya. Sip. Oke. Banyak ya yang kemudian kasih tanggapan. Saya kira itu salah satu cara Ibu tadi. Tapi yang tadi juga ngomel-ngomel, marah-marah wajar Bu. Siapapun akan lakukan itu. Tapi ketika kemudian kita ingin sebentar ya, ini kayaknya. Nah, saya ingin katakan ini, ketika tadi masalah itu hanya 3 kasus, banyak berkasus-kasus yang lainnya gitu ya. Tapi ketika kemudian kita melakukan ini, ketika kita melihat berantakan, baru pulang rumah nih Bu, kita ini kan juga bekerja ya area publik. Ketika masuk ke rumah berantakan, rasanya bagaimana ya? Maunya naik ke kepala ya Bu ya, sampai ubun-ubun. Tapi nanti saya kasih tahu tipnya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana kemudian kita sendiri yang memahami perasaan kita. Ketika, Bu, wajar Bu, manusiawi. Kalau nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, nggak manusiawi. Tapi ketika kemudian kita paham bahwa itulah dunia anak, dunianya bermain, pun dia belum menyelesaikan itu karena dia asik bermain, maka yang perlu kita memahamkan adalah ini. Bagaimana kemudian kita memahami juga apa yang dia lakukan ketika dia memberantakan, tidak mau makan, dan lain-lain tadi ya. Kemudian kita perlu mengamati dan juga mendengar. Bu, nanti kita akan bicara tentang mendengar aktif gitu ya. Jadi menangkap makna dari apa yang tadi dalam kasus 3 tadi, itu perlu kita pahamkan juga bahwa di balik perasaan, di balik kata dan bahasa tubuh itulah yang kemudian kita harus pahami perasaan anak. Pun kita marah, kita juga harus pahami bahwa itulah ketika kita berada di ranah publik, masuk domestik dengan kondisi seperti itu, salah siapa? Nggak ada yang salah. Pun ada dudukan. Ya. Masalahnya siapa? Ibu atau ayah atau salah anak? Perlu kita pilah. Oh, saya nggak ngajarin tuh dari kemarin. Harusnya, nah ketika ini, mari sama-sama ya. Jadi ada aturannya. Sebelum bermain, didudukkan aturannya. Jadi itu ya. Kemudian,
kita harus bisa bedakan masalah ibu ayah atau masalah anak nih. Masalahnya di ibu atau masalah di ayah atau masalah di anak. Kalau yang seperti itu. Oh, artinya kalau yang begitu dia nggak mainnya ini, mungkin saya yang ini ya, saya belum kuatkan dia. Artinya kita sudah ngerti itu masalah itu anak dan anak kita didudukan. Yang kedua, anak dimotivasi atau anak menjadi tergantung. Ketika dia punya masalah tadi dengan memberantakan segala macamnya, itu anak dimotivasi atau anak menjadi tergantung. Sudah, mama aja beresin. Dan sana, nggak beres-beres dari kemarin. Nah, ketika itu terjadi, maka anak akan tergantung. Mama pulang juga beres, gitu ya. Ya, itu juga menjadi catatan. Atau gini Bu, ketika kita lakukan menentukan masalah itu di mana, anakkah kitakah, atau anak dimotivasi atau anak tidak tergantung, maka kita akan katakan bahwa hidup itu pilihan. Pilihan dan pilihan. Maka cerita menarik yang waktu sering dilakukan ya kemarin ya, Bu Adiati juga bilang ya, mau di usia 1 sampai 1,5 tahun misalnya, dia harus memilih misalnya. Ketika dia mau minum susu apa nak? Cucu susu yang mana? Putih apa coklat? Coklat gitu ya, saya kira dulu ya gitu ya. Itu pilihan. Jadi tidak kita, oke, mama bikinin susu coklat ya, padahal ada susu putih, dia pengennya susu putih, karena kita tidak beri dia kesempatan memilih. Dan terakhir ada kesadaran ketika masalah itu sudah ditentukan, siapa yang bermasalah, kemudian kita menjadikan itu menjadi motivasi dan hidup itu adalah pilihan-pilihan, maka muncul kesadaran, ada kemandirian dan tanggung jawab yang kita letakkan di pundaknya. Ya, maka ini penting, mendengar perasaan. Dengan apa? Bu, mendengar tuh nggak hanya dengan telinga. Perasaan tuh nggak bisa didengar dengan telinga. Begitu kan? Karena perasaan itu dengarnya dengan apa? Hati. Kok bisa? Iya. Mendengar itu bisa dengan mata nih, mata. Tidak sekedar kuping karena ini fisik. Tapi mendengar itu bisa dengan mata, dengan telinga, dengan hati. Ketika kemudian terjadi masalah, maka kita memberikan, mendudukkan, memahami perasaannya, mengerti bahasa tubuhnya, juga mendengarkan perasaan anak, berarti kita membuat saluran emosi anak. Kalau kita lihat anak tawuran, itu kan dampak dari yang kalau ini tidak terjadi, tidak dilakukan, maka terjadi itu, gitu ya. Tadi ya di otak reptil tadi yang disampaikan di atas itu apa? Melawan atau bertahan. Ketika itu terjadi, dia nggak bisa di rumah karena dia terus ditekan, dimarahi dan akhirnya apa Bu? Dia punya teman di luar. Dia merasa nyaman. Kemudian ketika kolektivitas bersatunya rasa bahwa saya sering dimarahin, saya juga gitu misalnya. Dan itu nggak ditunjukkan dan mereka nggak ngomong Bu. Tapi ketika itu perilaku ditunjukkan dan agresivitas itu muncul, ketika mereka nyaman memukul orang lain, bertengkar dengan orang lain, itu nyaman Bu. Maka itulah yang terjadi dengan anak-anak kita SMP yang perempuan-perempuan jambak rambutnya ini. Kan di video-video Bu viral, sampai membunuh akhirnya. Itu karena apa? Dia nggak punya saluran emosi di rumah. Kita nggak mau begitu ya Bu. Apa sih ya Allah? Ngetik. Kene. Nah, itu apa itu? Piye. Kemudian mendengar perasaan anak itu. Siapa tuh? Kasihan. Mendengar perasaan anak berarti merangsang kemampuan bahasa verbalnya lebih baik. Jadi kalau kita tanya Bu ya, gini. Dengarkan perasaannya. Tandai. Gimana tandai? Jangkau rasanya, buka komunikasi gini. Kenapa menangis? Jangkau rasanya. Sedih ya? Enggak. Bete ya? Enggak. Bosan ya? Enggak. Oh. Dia terus bilang enggak. Tapi suatu saat dia akan bilang begini, tadi kan mama kasih aku uang cuma 500, padahal itu kuenya 1.000. Cuma begitu. Artinya kita ngerti apa yang dia maksud. Ini, dengarkan perasaan itu, tandai pesannya, dia merengut atau menangis atau bagaimana, kemudian jangkau rasanya, sedih ya, ada apa, buka komunikasi, namain Bu, apa aja, sedih ya, bete kah, bosan kah, nggak enak ya,
memang tidak enak ya kalau minum sakit ya, minum obat terus-terusan ini. Enggak, aku kan nggak suka kalau mama paksa-paksa terus. Nah, ternyata dia nggak suka apa yang kita lakukan dengan memaksa dia. Nah, gitu Bu ya. Sampai di situ mudah-mudahan dipahami, tapi saya akan selesaikan beberapa hal supaya nanti kita bisa enak mengkomunikasikannya. Nah, mendengar aktif Ibu, ini seperti cermin. Ketika kita kemudian berhadapan dengan anak, kayak tadi Bu ya, jangkau rasanya, buka, ambil perasaannya, buka komunikasi, namain, maka jadilah cermin. Ketika dia ngomong, iya ma aku kan rasanya nggak enak. Oh gitu ya. Ya Allah, sedih dong nak. Terus gimana dong? Terus sedih dong ya? Kecewa ya nak ya? Tapi muka kita juga kalau ngomong gitu juga muka, kecewa ya nak ya, kan nggak cocok ya, nggak match. Jadi kecewa ya nak ya, sedih ya nak ya. Oh makanya kamu marah ya. Maafin ya mamah ya. Jadi cermin Bu, kayak kita cermin nih gimana nih wajah kita. Gitu juga perasaannya. Jadi mendengar itu adalah menjadi cermin kepada anak kita. Nah terakhir bicara asertif. Sekarang saya tanya nih, Ibu mungkin sedikit saja tuliskan kalimat-kalimat yang mungkin kita tidak kita merasa tidak enak dan itu maaf ini harus takut blok tiba-tiba tas saya kasihkan. Kira-kira apa Bu yang tulisan ya Ibu tuliskan kalimat yang sering kita temui dan tidak mengenakan kita. Boleh Bu dengan mungkin teman sekerja kita atau siapa saja yang kemudian itu membuat kita nggak nyaman. Atau lawan bicara kita yang menutup dialog atau komunikasi. Ini kita dulu ya Bu ya, kita dulu nih, belum sama anak. Karena kita harus clearkan juga dulu diri kita. Karena kita juga banyak masalahnya ya ketimbang dengan anak gitu. Kalau anak itu kan dampak dari apa yang kita lakukan. Ada? Ini terakhir. Sudah ada yang chat Mbak Adi? Ibu Rahmawati, izin Bu Ami? Ya. Terserah. Ya, Ibu Suliha juga ada kata terserah kamu aja. Itu membuat kita tidak nyaman. Nyaman ya. Ya. Dari Ibu Lina, kata-kata kotor. Ya, kemudian sebentar. Saya coba baca lagi, saya coba buka lagi. Sudahlah gitu ya. Atau kan sudah saya bilang itu nggak enak ya. Ya sudah gitu ya. Atau kalimat yang sering didengar dari teman saya, nggak bisa, kata-kata kasar dan kotor, membuang muka, tidak fokus, tidak bicara. Atau kamu sih gitu ya. Atau kata-kata ini dari Ibu Endah, dari Ibu Rahma, suka-suka kamulah. Ini kata-kata atau kalimat yang tidak nyaman yang kita pernah dengar dari dari mungkin lingkungan sekitar. Itu ya? Ini terserah kamu ya. Ini terserah. Sama ini Ibu Nur Faidah. Saya misalnya komunikasi dengan Bu Adiati di WA itu juga sering nggak nyaman ya Bu Adiati kalau misalnya mungkin dalam posisi kita nggak nyaman ya. Terus kita tangkap nih. Bu Adiati tanya saya, Mbak Emi gimana sih? Terserah aja. Terserah saja menurut saya itu kan maksudnya ya sudah putuskan saja. Tapi belum tentu buat Mbak Adiati. Saya biasa sebutnya Mbak Adiati ya. Mbak Adiati akan menangkap itu. Oh Mbak Emi lagi nggak enak ngomong. Kan gitu ya, nggak enak rasa. Dan kita rasakan itu. Jangankan itu, dengan suami saja kita ngomong panjang kali lebar, dia jawabannya ya. Terserah. Itu kan nggak nyaman sekali ya. Serah. Itu bisa 2-3 malam tuh urusannya ya. Jadi, jadi ibu-ibu, kalau kita berkomunikasi dengan cara begini, fasih, biarin deh, pokoknya terserah tadi, itu urusanku, deritaku. Kita jadi orang yang menderita, Bu. Ketika kita menderita, Ibu, bukan diri kita. Ini saya bicara diri kita ya. Urusan anak, suami lain lagi nih. Kita aja dulu clearkan. Kita menderita, Bu. Kalau begini terus gimana nih? Atau kita agresif. Orang lain yang menderita. Karena kita marah, nggak bisa melampiaskan. Kita marahnya sama orang lain. Anak kita terutama yang dampaknya. Karena dia yang lemah. Nggak mungkin ke suami kita. Atau kalau ada mertua karena dia numpang atau ada di rumah kita, beliau yang suka jadi, maaf ya, saya sampaikan ini real, karena ini sering terjadi banyak komunikasi yang miskomunikasi yang menyebabkan keretakan gitu ya. Atau, maaf, asertif, semua merasa puas. Jadi
kamu tak menderita, aku juga nggak menderita, kita semua sama-sama bahagia gitu ya. Ini yang kemudian ingin kita lakukan. Jadi apa yang disebut dengan perilaku asertif, ada yang submisif, ada yang asertif, ada yang agresif seperti tadi ya, yang menderita gitu ya, dan lain-lain. Nah, karakteristik individu yang asertif itu apa? Pertama, terbiasa mengekspresikan perasaannya. Saya juga suka misalnya dengan Mbak Adiati, kalau saya nggak nyaman, maaf ya Mbak, nggak enak kayaknya tadi ngomong ya. Kayaknya nggak enak ya apa yang tadi disampaikan ya. Saya kok merasa nggak nyaman. Dengan saya juga gitu Bu. Maaf ya ngomong, tapi Bunda kayaknya nggak enak deh ngomongnya. Atau sama suami saya, Abah tadi ngomong apa ya? Kayaknya nggak enak deh perasaannya saya mendengarnya. Itu penting. Kenapa? Berlatih, iya. Mungkin suami kita, Bu, nggak ikut parenting kayak begini, nggak ikut komunikasi afektif, itu juga susah. Walaupun dia punya tingkatan akademik tinggi, tapi ketika dia tidak similaritas atau sama gitu ya komunikasinya, itu juga orang nggak bisa. Karena kan pengasuhan beliau dengan kita kan berbeda. Ketika masuk dalam satu rumah, maka ada ya sekufu itu tadi ya. Kalau dalam Islam sekufunya kalau sama-sama beragama kan agama yang menjadi satu tertinggi gitu ya. Ketika itu menjadi hal yang kekuatan itu maka dia akan kuat gitu ya. Maka terbiasalah mengekspresikan walaupun orang mungkin nggak biasa gitu ya. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan pada orang lain saat dibutuhkan. Ya nggak apa-apa. Saya juga kalau nggak mampu saya bilang Mbak Adiati kayaknya saya nggak bisa deh. Kan nggak semua kita bisa gitu ya. Ada yang saya bisa, Mbak Adiati nggak bisa. Ada yang Mbak Adiati bisa, saya nggak bisa. Itulah kenapa kita saling itu luar biasa. Begitu juga dalam rumah tangga. Jadi itu yang menjadi catatan pentingnya. Atau sering bertanya saat sedang bingung. Kayak terserah tadi itu kan sesuatu yang nggak nyaman ya. Kalau didengarkan dalam posisi rasa yang nggak nyaman ketika perempuan lagi menstruasi, pramenstruasi, atau dia di masa menopause. Ini juga sangat penting ini, Bu. Rasa ini nggak nyaman tuh kalau orang pada posisi itu. Nah, keempat, mampu mengungkapkan pendapatnya secara jujur. Saya nggak apa-apa, kalau saya nggak paham, saya juga akan bilang, saya nggak ngerti. Tolong nanti mungkin ketika kita diskusi, saya membaca lagi, mungkin saya akan paham. Ya, karena kami mengajar nih Bu ya di PAUD, PG PAUD UMJ, saya juga kalau mahasiswa bicaranya yang saya tidak paham, saya akan bilang, tunggu ya nanti saya cari. Atau dengan anak saya waktu masih kecil-kecil kan tanyanya ya luar biasa. Tapi ketika saya tidak bisa jawab, saya akan bilang, tunggu ya nanti Mama Bunda cari dulu. Ntar nanti seminggu nanti Mama jawab. Tapi seminggu itu perlu kita menjawab, mencari jawabannya supaya kita mampu untuk menyampaikannya lebih baik. Kemudian memandang wajah orang bicara. Kan penting ya, atau selama ini eye contact penting nggak ketika kemudian dalam kondisi pandemi? Masa ada ya kan? Ada, bisa. Kalau misalnya ada orang yang tidak memandang wajah ininya, dia juga nggak lihat karena mata ini tadi Ibu bilang jendela hati. Ya, jendela hati. Bagaimana menumbuhkan perilaku yang asertif? Nah, ini Bu, ini pintar sekali Diva, Sakila, Rizky, dan lain-lain. Ini Ananda ada yang di dalam room ini. Bisa biasakan dia berbicara dan percaya diri. Ya, di depan umum. Itu anak-anak kita itu kan Bu, anak yang luar biasa. Nggak kita suruh, dia juga punya kemampuan. Tapi di mana di rumahnya tidak diberi kesempatan itu, dan terus, maaf, ditekan perasaannya di rumah, dia nggak akan seperti ini. Maka yang kita lewatin tadi di atas, mendengarkan, bahasa tubuh, dan lain-lain, itu akan begini nih jadinya, gitu ya. Kemudian dua, biasakan mengekspresikan ya perasaannya kepada orang lain. Kayak tadi ya, Dipa, Sakila mampu menyampaikan hal-hal yang nyaman. Kemudian biasakan memandang ketika orang bicara, gitu ya. Biasakan mengungkapkan pendapat secara jujur ya. Jika tidak ingin melakukan suatu pekerjaan, katakan saja enggak, maaf ya, enggak bisa. Tapi jangan dipaksakan kalau memang kita. Saya kemarin juga sakit, Bu. Agak nggak nyaman gitu. Mbak Adiati bagaimana Mbak Emi? Saya enggak, Mbak, besok aja. Saya ingin sampaikan bahwa memang saya harus butuh. Nah, itu saya sampaikan gitu, supaya kita juga enak dalam berinteraksi ya. Maka dalam pola interaksi itu ada saya oke, mungkin kamu nggak oke. Tapi saya oke, kamu yang nggak oke. Atau yang ketiga, saya oke, kamu yang tidak oke. Nah, jadi atau yang ketiga ini ya, I'm okay, you're okay. Sama-sama oke. Ini pola interaksinya. Kalau I'm okay, you okay, ini saling paham jadinya, ngerti, nggak bertengkar, nggak konflik. Tapi kalau saya yang paham, kamu nggak paham, susah. Apalagi saya nggak paham,
kamu juga nggak paham. Nah, itu sama-sama susah tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, tinggalkan orang kayak begitu. Karena apa? Nggak paham. Dan dia sering tergantung dengan kita. Kita memahamkannya, dia yang tidak paham. Nah, terakhir, bagaimana manfaat asertif ini? Ada 3, memberikan orang lain pada kondisi yang kita alami ya. Kemudian tidak berperilaku agresif gitu ya. Tidak kedua belah pihak berkomunikasi dengan nyaman. Jadi kalau dengan suami Bu, segala apa-apa itu kalau memang pada posisi belum saatnya nyaman ngomong, nggak usah dulu. Kita kan perlu lihat nih bahasa tubuhnya, cara ngomongnya. Nah ini supaya jangan kita siapapun di hadapan kita itu tidak terpancing dan memberikan respon yang emosional. Nah, kalau kita bicaranya asertif, menyampaikan perasaan, kayak kemarin Bu Adiati bilang kan, Mbak Adiati bilang, Mama begini, Mama sedih loh, Mama khawatir loh, kalau kamu bla 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 bla, karena bla 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 bla, misalnya gitu kan, itu ketika menyampaikan rasa itu akan menjadi lebih nyaman dan baik lagi. Saya kira itu mudah-mudahan dari apa yang kemudian kita tadi komunikasikan, ibu-ibu merasakan, saya kira yang paling bagus Bu tidak sekedar mendengar dan menambah pengetahuan, tapi juga menjadi perubahan dalam cara kita. Nggak gampang Bu, saya ini Bu, psikolog ya Bu ya, sudah belajar ilmunya. Tapi Bu, melaksanakan ini nggak gampang. Saya juga butuh waktu Bu. Eksperimen terus dengan anak-anak. Kadang ada konfliknya. Karena kita manusia. Tapi karena kita mau ingin generasi kita baik, walaupun kita tahan nih Bu, ini penting nih menahan ya egoisme itu ya, minimalisir rasa gitu ya, atau malah menganulir, membuang gitu ya, yang nggak nyaman itu kan nggak gampang, karena dia sudah tadi tabiat. Tapi ketika kita merasa harus berubah, Bu, saya dapat pelajaran parenting ini kan nggak ketika saya muda, sudah saya menjadi ibu. Gitu ya. Di psikologi kita tidak belajar itu, belajarnya ilmunya. Kata orang, psikolog itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Tapi saya balik, untuk saya dulu. Saya nggak berani ngomong ketika kemudian saya tidak lakukan di dalam diri kita gitu ya. Itu yang menjadi catatan bahwa ini penting dilakukan, penting dirubah, walaupun mungkin orang terdekat kita merasa kita nggak berubah, walaupun kita sudah berubah, tapi nggak apa-apa, terus-terusan aja kita lakukan perubahan. Karena kalau kita terus dengarkan dan tidak nyaman, Bu, bertengkar terus gitu ya. Dulu lagi anak-anak kita yang kita pahami seperti itu. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita hari ini kita diskusikan nanti mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan bersama. Wadi, itu dulu ya, mungkin ada baik Bu Emi. Masya Allah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan paparan dari Bu Emi yang luar biasa yang sudah memberikan kepada kita gambaran tentang bagaimana praktek ya implementasi dari komunikasi efektif, mulai dari tadi kita belajar bersama tentang memahami bahasa tubuh karena bahasa tubuh tidak pernah bohong, kemudian bagaimana kita memahami perasaan anak, mendengarkan perasaan anak, bukan hanya mendengarkan dengan telinga tetapi juga mendengarkan dengan mata dan bahkan dengan hati kita. Luar biasa. Kita banyak belajar dari apa yang sudah dipaparkan Bu Emi. Mudah-mudahan bisa kita refleksikan di dalam pengasuhan anak-anak kita. Selanjutnya tadi sudah dipaparkan juga tentang bagaimana kita berbicara asertif, yakni berbicara dengan jujur apa adanya, namun dengan cara yang bisa menjadikan diri kita oke, ya, kita nyaman, orang yang mendengar juga nyaman. Ini juga barangkali mungkin di dalam prakteknya mungkin sebagian dari kita mungkin masih meraba-raba dalam kaitannya dengan pengasuhan anak, berkaitan dengan apakah kita boleh menyampaikan hal-hal yang mungkin ya kekecewaan kita, kemarahan kita, bagaimana mungkin cara mengungkapkannya, mungkin nanti akan kita elaborasi lebih dalam, tetapi mohon izin Bu Emi, ini di panel chat ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di sepanjang tadi ini, dan teman-teman juga yang dipersilahkan untuk juga menuliskan di panel chat kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin mau menyampaikan langsung juga dipersilahkan. Sementara saya akan membacakan dari pertanyaan dari Ibu Lina tadi di awal sudah menyampaikan bahwa bagaimana ketika pagi hari anak dibangunkan dengan lembut. Ya, jadi ketika pagi hari anak dibangunkan dengan lembut, maka seharian PJJ
PJJ atau BDR ya, pembelajaran jarak jauh, kalau sekarang belajar dari rumah, berjalan cukup lancar. Tapi ketika biasa saja atau agak kasar, baru PJJ pertama sudah tidak nyaman. Padahal kegiatan harian penuh pelukan dan menjaga bahasa, kecuali ketika ada perdebatan. Kurang kegiatan apakah? Ini maksudnya mungkin kalau sekilas saya membaca, mohon izin dari Ibu Lina, atau kalau Ibu Lina ada di forum ini bisa menyampaikan maksudnya ini apa? Apakah bagaimana seharusnya barangkali ya yang harus dilakukan ya? Halo. Ketika ya, apakah Ibu Lina ada di sini di forum ini? Halo. Ibu Lina? Iya. Oke, dipersilakan Ibu Lina. Iya, maksudnya apa dari kegiatan, apa harus komunikasinya atau apanya gitu untuk kegiatannya, karena kan sebetulnya anaknya tuh udah terkondisikan kayak tadi kan, ketika pagi oke, ya udah oke seharian gitu, tapi ketika cuman pagi aja tuh, ketika pagi kan kadang kita lagi repot pagi apa gitu, pagi gagal ya udah tuh berantakan semuanya gitu, maksudnya kurang apa nih gitu istilahnya, apanya lagi yang kegiatan dari orang tuanya sih maksudnya yang harus dilakukan gitu Bunda. Ya. Boleh, saya akan waktu saya serahkan kepada Bu Emi untuk menanggapi apa yang disampaikan Bu Lina. Ya, baik Bu Lina, sehat ya. Ini siapa nih Bu Endah sama siapa nih Bu Endah nih? Ada dua orang ganteng ini. Siapa ini Mbak Emi? Iya, putranya. Masya Allah. Ampun, ya nak. Pinter ya. Nah, Bu Lina, memang kan saya bilang tadi, termasuk saya Bu, saya juga, kalau saya awali hari itu dengan bahagia ya, bahagia itu kan ditunjukkan ekspresinya itu dengan wajah kita ya. Saya suka senyum sendiri. Saya suka begini Bu, saya kan punya cermin gede Bu, di kamar lah, di ruang tamu, sengaja saya bikin gede-gede. Kenapa? Di situ saya mencoba melihat wajah. Karena saya suka senam wajah. Ibu tipsnya begini Bu, senam wajah ya Bu ya. Jelek-jelek juga wajah kita, kita lihat juga muka kita kan. Pagi-pagi kita senam wajah Bu. Apa? Ada 70 otot yang ada di muka kita ini, kalau tegang Bu dan tidak pernah tersenyum, dia akan begini. Tegang. Tapi kalau kita senam otot, senam wajah, begini Bu. Gitu ya. Senam itu akan melenturkan fleksibilitas otot itu akan. Nah, maka ketika kita dianjurkan 227, apa Bu? 227. 2 kiri, 2 kanan, 2 senti, tahan 7 menit apa jam? Detik ya, karena kalau menit saja sudah kering gigi Bu. 2 detik. 7 detik dia akan turun. Coba Ibu perhatikan, persis kita nonton iklan. Iklan itu durasinya 7 detik, dia akan berubah, ganti. Maka kita akan ganti channel. Ting! Kan anak-anak nggak suka kan? Kalau dia sudah nonton nih, Doraemon atau yang lainnya, ketika berubah, itu dia akan cari channel yang lain. Kan gitu ya, persis sama 227. Dia akan turun dalam 7 detik. Maka ini, kenapa dia harus... Siapapun termasuk ibu yang kerjanya di ranah publik. Ranah publik itu ada guru-guru TK ya, guru-guru PAUD ya, dan semuanya ini termasuk kita ibu ini kan ranah publik, domestik di rumah itu kan jadi publik juga dia. Karena rumah kita yang pertama yang kita kasih senyum adalah suami dan anak kita. Ini dulu. Biasakan gini. Kalau ini terjadi, ini Bu menandakan muka ekspresi ini menandakan di sini. Nih. Apa? Hati. Kita bahagia. Maka tadi ketika sudah kita lakukan Bu Lina, dari pagi pasti dengan kelemah lembutan apa itu anak itu akan ngikutin. Dia pasti nyaman. Kenapa? Kitanya dulu, bukan anaknya. Jadi masalah itu bukan di anak, di ibunya. Maaf ya, ini siapa nih? Rahmatang ini siapa nih, cantik nih, rambut panjang nih. Halo nak. Ikut ya sayang. Ya. Nah, ini penting, karena apa? Ini bukan masalah anak. Bukan ya, si kecil. Yang. Artinya apa? Bu, bukan masalah anak. Masalahnya di kita. Karena kita nggak nyaman nih. Maka bawaannya,
naik intonasinya. Yang tadi, sayang bangun, ntar mah. Bangun ya, naik kan? Iya, mantar. Bangun nggak? Itu sudah naik ya. Dan anak akan menjawab, iya. Bu, dari siapa? Dari anak apa dari kita? Kalau anak dengan ekspresinya begitu wajar, karena mungkin dia capek, dia apa. Ya, kita kan harus paham tadi bahasa tubuhnya dan juga perasaannya. Walaupun kita ngerti, kita juga di rumah, di dapur urusannya tuing. Lain lagi urusan jam-jum ini ya toh, dari pagi ada yang ikut. Itu juga membuat emosi menjadi tegang. Jadi siapa yang dibenerin dulu? Kitanya. Maaf ya Bu, saya tuh orangnya vulgar. Vulgar itu apa ya? Menyampaikannya itu nggak karena versinya versi saya. Karena saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau berubah, kita dulu yang berubah. Bukan anak Bu yang disuruh berubah, bukan suami. Mereka itu kan dampak ya dari apa yang kita lakukan. Kita ngomong begini, mungkin beliau nggak nyaman. Saya kira Bu Lina memang penting sekali kita memahami begini. Saya membaca di tahap perkembangan anak ya. Rasulullah itu kan mendudukkan ya. Di usia 0-4 tahun itu, anak biarkan tenang, nyaman, santai, hangat. Ini ya, Mbak Endah punya usia 4 tahun ya. Siapa lagi nih? Mbak Vivi ada. Tuh si gadis-gadis kecilnya ya. Mana lagi yang punya putra-putrinya yang 4 tahun. Jangan biarkan anak terlalu banyak dipegang dan diasuh oleh bukan orang tuanya. Karena berpengaruh pada kecerdasan emosionalnya. Kasih aja tuh ART-nya, kasih aja neneknya, kasih aja karena kita nggak ada. Jadi kalau ada anak yang maaf, emosionalnya tinggi, bukan salah anak, Bu. Salah kita, kasih aja di TV. Supaya lebih anteng. Bu, hati-hati, 0-4 tahun ya. Kemudian yang kedua, 5-7 tahun. Nah, ini tadi ada ya, ada Diva tadi ya. Jangan membangun kecurigaan pada anak di usia ini. Karena apa? Akan menimbulkan tuntutan ganda pada diri seorang anak. Apa itu? Bangun kepercayaan dirinya untuk memperkuat mentalnya. Tadi ya. Jadi anak itu diberi kesempatan, misalnya bantu di dapur. Kenapa kemudian 7 tahun pisahkan tempat tidurnya, 7 tahun nggak sholat bagi yang Islam pukul apanya, bukan pukul fisik ke tubuhnya, ambil di kakinya, itu pun cara mukulnya Bu. Ya, saya punya sebentar ya, saya ambil kain. Cara mukul. Kok ada cara mukul ya? Ambil kainnya masing-masing. Ini emosi nih, lagi marah nih. Awas ya, Mama sudah bilang apa nih ya? Nah, ambil nih kainnya. Mama sudah bilang apa dari tadi ya? Mama, gitu ya. Saking emosinya begini-begini ya. Kan nggak jadi marah, karena marahnya sudah di sini. Nggak jadi mukul toh, karena sudah terlampiaskan. Mau mukul nggak jadi. Jadi jangan fisik ketemu fisik. Ini Bu, kain ini ketemu. Itu nggak cedera rasanya. Tapi kalau ketemu ini, pak, atau di sini, 20 tahun lagi Bu, dia akan jadi anak yang brutal. Atau nggak usah 20 tahun lagi, 5 tahun lagi, habis kita Bu. Malah kita yang dipukul. Maaf ya, kalau ada suami-suami yang mukul, kemarinnya digituin oleh orang tuanya. Jadi kita kena dampaknya. Oke, jadi dalam teori pengasuhan, salah satu faktor yang mengakibatkan kemudian anak itu dalam tanda petik kemarin disebut nakal, itu karena ada yang salah. Disalah di mana? Komunikasinya dan caranya. Maka tadi teori memukul ini penting ya. Kalau mau marah, siapin kain di rumah. Yang panjang aja, sambil marah, awas ya, Mama sudah bilang tadi ya, Mama sudah. Mama kan bilang tadi, gregetan sekali nih, jadi mukul. Karena sudah itu diajarkan Bu dalam Islam. Nggak ada pemukulan. Apalagi di usia-usia anak yang kemudian memang harus berkembang dengan kecerdasan emosinya 0-8 tahunnya.
Kalau dia biasa dibesarkan dengan kekerasan, dia jadi anak yang juga keras. Begitu ya Bu ya. Nah, sampai kemudian 7-14 tahun ya, anak-anak kita yang sekarang, kalau saya masih punya nih usia 12 tahun ya Bu ya, ajari anak disiplin. Jadi jangan biarkan anak keterasingan batin gitu ya, tanpa adanya tempat dia curhat. Kita ini jadi teman, kayak tadi ya, jadi sahabat, jadi teman. Ketika dia lari ke peer grupnya, temannya, dia sudah nggak percaya sama kita. Kita bukan jadi ibunya lagi, malah kita jadi musuhnya. Apa? Kita selalu cuek, kamu kemana? Hah? Kemarin kan mau beli ini, kok nggak ada uang? Dia nggak punya trust, orang tua nggak punya trust. Maka waspadai anak agar tidak memiliki perasaan bersalah yang berlebihan. Dia melakukan sesuatu, perlu dirangkul, ambil rasanya, ambil bimbingnya, supaya dia merasa aman. Kita juga Bu bertanya gitu. Jangankan berteman dengan suami apa itu, ambil rasanya, sakit ya. Oh, Bu, nih adik-adik nih masih muda, sering-sering dong peluk suaminya. Sudah dipeluk belum hari ini ya? Saya belum meluk nih Bu. Harus dipeluk nih setelah ini. Sering peluk. Kenapa? Dada ketemu dada nih menimbulkan hormon oksitosinnya naik. Itu hormon rasa sayang. Dada ketemu dada. Hah? Yang tadinya lihat rumput tetangga lebih hijau, nggak jadi. Karena di rumah lebih hijau. Apalagi pakai lipstik lebih merah. Nggak dasteran terus gitu ya. Itu penting. Jadi itu anak dampak aja yang kemudian terjadi karena memang diri kita merasa nggak pede gitu terhadap kita sendiri gitu ya. Nah ini penting. Jadi penting memeluk. Big hook itu penting, memeluk, power of big hook. Bagaimana kemudian pelukan itu luar biasa. Maka sehari itu peluk aja Bu, suami Bu, seketemunya, apalagi pandemi ini ketemu melulu ya, peluk-peluk aja. Bu ketemu. Nanti kalau ketemu malam peluk ya Bu, kata Bapak. Ada Bu, suaminya jauh. Jauh, peluk dengan rasa, panggil, sayang, I love you. Suaminya kerja jauh Bu. Kalau ditelepon bilang I love you ya Bu ya. Bilang, aku sayang, rindu banget gitu ya. Itu ada Bapak ya, Pak, nanti istrinya ya Pak, tolong dipeluk juga ya. Karena penting Pak, kebahagiaan anak tergantung kebahagiaan ibu dan bapaknya. Oke, itu mudah-mudahan jawaban untuk Bu Lina ya, mudah-mudahan ya bisa sama-sama di baik. Assalamualaikum Bu, nanya Bu, boleh Bu? Iya. Assalamualaikum. Iya, dari Ibu siapa? Ini saya sebenarnya mau membacakan beberapa pertanyaan di panel chat, tapi ini dari Ibu siapa ya? Sebentar. Ibu, saya langsung mau nanya dari Bu Rahmatan, Pulau Seribu. Oh iya, Bu Rahma. silakan ya, Ibu. Bu Rahma, Pulau Seribu. Saya mau nanya, punya tetangga nih Bu, setiap bangunin anaknya, suami istri itu selalu berisik gitu, kasar, tapi alhamdulillah ya Bu, anaknya pada nurut-nurut gitu. Itu diakibatkan oleh apa Bu? Tertekan, takut. Kalau enggak dipukulin, kalau enggak diomelin. Jadi dia bukan lebih baik Bu, hati-hati Bu. Iya. Ntar nanti 5 tahun lagi atau ya nggak lama, mungkin dia dengan temannya, dia gepek kepalanya di sekolah dia ini. Pun dia bagus di sekolah, suatu saat dia akan terjadi. Artinya apa? Dia nggak bisa lampiaskan Bu sama ibu bapak. Dia ngerti bahwa itu nggak boleh. Tapi itu ketika tertumpuk ya, nah kayak Bu, gunung es ya, di luarnya baik, di bawahnya keropos. Keropos inilah nih yang akan kita tuai nanti. Hati-hati. Diamnya dia bukan diam karena dia tidak mau saja berkonflik, tapi suatu saat dia akan meledak. Duar. Jadi Bu, hati-hati. Saya kira itu. Jadi untuk alasan apapun tidak bisa kita mengasuh anak dengan kekerasan ya Bu Emi. Walaupun nampaknya hari ini kelihatannya semua baik-baik saja, semuanya menurut, tetapi sebenarnya itu menurut karena takut, bukan karena kesadaran. Dan rasanya tidak ada satupun di antara kita yang mau diperlakukan dengan kasar, dengan tekanan, dengan otoriter, ya kan, semua serba terpaksa. Mungkin kita melakukan juga dengan bersungut-sungut, tetapi karena kita takut lebih digampar lagi, kita akhirnya menurut. Dan benar tadi yang disampaikan Bu Emi ya, ini memang harus hati-hati kita membuat analisa
mengapa anak-anak yang mungkin sebagian ya kita melihat kok orang tuanya kasar tapi kok anaknya nurut-nurut semua ya, ini bisa menjadi bias atau membuat kita jadi bingung. Jadi untuk alasan apapun yang pasti adalah komunikasi dengan kasih sayang itu adalah satu-satunya pilihan dan akan menjadikan anak kita berdaya. Begitu ya Bu Emi ya? Maksudnya saya ingin tekankan di sini ya, di dalam Quran surat Thaha ayat 44 itu dikatakan ketika berbicaralah kamu berdua kepadanya, berdua itu ibu ayahnya ya, kepada anaknya dengan kata-kata yang apa? Kaulan laina, lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Lemah lembut itu akan menimbulkan juga ingatan anak itu. Suatu saat dia akan merasa kemudian ada hal, bukan dia ingat kata-katanya, tapi rasanya. Ketika orang lembut itu akan berbekas di sini. Maka kaulan layina, kaulan ma'rufa, kaulan baligha, itu penting untuk kita pahamkan supaya menjadi dasar kita berkomunikasi juga dengan anak. Saya kira Quran itu luar biasa mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan efektif. Ya, Bu Adi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Emi. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum menutup acara hari ini. Tetapi jangan khawatir, kita masih punya satu waktu lagi besok, di mana kita, insya Allah, saya dan Bu Emi sudah bersepakat untuk besok kita full untuk kita berdiskusi. Ya, jadi kalau yang hari ini belum tuntas kita bahas, dan juga yang kemarin juga sesi yang hari pertama kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan di forum ini. Kita besok 1,5 jam kita akan full memberikan kesempatan untuk seluruh peserta untuk menyampaikan lagi unek-uneknya. Jadi silakan nanti di inventarisir lagi apa yang mungkin menjadi permasalahan-permasalahan. Tetapi sebelum kesempatan hari ini kita tutup, ada sebuah pertanyaan menarik ini terkait mertua atau orang tua ini, Bu Emi. Jadi bagaimana kita menghadapi ini ya, saya tadi baca, mohon izin sebentar. Bagaimana ketika kita tinggal bersama orang tua atau mertua, intinya yang agak agresif dikatakan di sini. Kalau kita tinggal dengan orang tua yang agresif, apakah lebih baik pisah rumah atau tetap menerima dengan dalih birrul walidain? Mohon arahannya Bu Emi, bagaimana kita harus menyikapi ini? Ini juga tidak mudah ya, karena namanya orang tua itu seperti apa? Kadang-kadang pola asuhnya berbeda. Orang tua masih dengan pola asuh yang lama, sementara kita mungkin alhamdulillah belajar sedikit demi sedikit untuk ya seperti tadilah misalkan ya, ada perbedaan pola asuh antara kita sebagai orang tua hari ini bersama orang tua kita atau mertua kita. Monggo Bu Emi. Ya baik, Masya Allah ya. Pokoknya mudah-mudahan dikuatkan, diberi kesabaran ya. Begini, birrul walidain dalam konteks yang kemudian Allah tekankan dan Rasul juga amsalkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, itu penting ya dijunjung. Artinya, apakah kemudian kita diam birrul walidain? Bisa jadi iya. Artinya begini, kalau itu orang tua atau kita tinggal karena nggak ada lagi yang lain, saudara, atau memang kita yang orang tua itu kan suka sekali dekat-dekatan dengan yang mana itu kan dari 10 anaknya, kadang ke rumah juga dia, saya di ini aja nggak dengan itu karena merasa nyaman. Tapi kan ada kemudian nggak cocok dengan menantu gitu ya. Artinya karena memang mungkin beliaunya dalam posisi begitu, kita paham tadi ya, pola asuhnya ngerti kita bahwa apakah otoriter, apakah permisif kayak kemarin ya, atau dia demokratis. Kita sudah tahu nih kalau yang tipe begini ya, dulunya diasuh seperti apa. Nah, pemahaman kita adalah bagaimana kemudian kita mendialogkan. Artinya, ketika kemudian dalam posisi juga emosi, nggak perlu dilawan. Bukan kemudian kita mengalah, tapi dalam proses kemudian ada ego yang kita tahan. Begitu juga kita dengan mungkin dengan yang lain ya, ketika kita berkonflik atau apa.
apa, itu ada yang harus kita tahan. Kita yang mungkin yang harus belajar gitu. Itu proses skill ya, skill belajar untuk menahan rasa. Itu nggak gampang juga karena butuh juga situasi-situasi yang harus kita inikan. Nah, pilih waktu yang tepat untuk kemudian mengkomunikasikan rasanya. Saya kira kalau kita juga seperti anak kita gitu ya, orang tua juga akan menganggap itu. Ketika kita ada situasi yang nyaman, tadi yang saya bilang, ada kondisi tertentu, ketika mau kita mengafirmasi anak kita gitu ya, ada hal-hal, nah itu orang tua juga begitu tuh. Ada situasi yang kemudian mungkin ketika dia habis sholat subuh atau apa, itu kita temani, kemudian kita menyampaikan, Mama maksudnya apa, mohon maaf kalau saya yang salah, kalau kami yang belum ini, kita memposisikannya seperti itu. Karena orang tua itu sifatnya kembali lagi ke anak-anak. Kadang butuh perhatian, kadang banyaklah yang harus kita turunkan rasa itu, turunkan. Bukan berarti kemudian merendahkan, tapi menurunkan itu sama dengan kemudian kita menata posisi kita dengan beliau. Jadi kita ya bukan merendahkan diri, tapi memang mentawadukkan itu berbeda dengan merendahkan diri kemudian ini gitu ya, enggak. Tapi rasanya itu didudukan. Kemudian hindari dialog yang bersifatnya menekan. Oh iya, kalau mama begitu ya udah. Memang saya nggak cocok di sini. Nah, itu jangan. Karena itu akan menggores di sini. Karena kalau orang tua sudah sakit, doanya itu makbul. Anak suami kita yang kena. Karena apalagi kalau kita suami ya, dengan orang tua perempuan, itu kan kita tahu tuh hukumnya. Itu yang perlu dijaga ya. Jadi artinya kita harus belajar lagi tuh ya, terutama menguatkan rasa. Kemudian jangan mengotori jiwa kita dengan dialog-dialog yang juga menindas gitu, menindas perasaan orang tua. Ya kalau saya nggak kerja kan mama juga nggak makan. Kalau ini, itu tuh bahaya itu ya, sesuatu yang sangat menyakitkan. Ya, nah artinya perlu juga kita bicara dengan suami. Kalau misalnya saya salah, apa tunjukkan, apa yang mesti saya lakukan. Mungkin yang tahu kan suami saya harus bagaimana. Itu yang mungkin harus kita bangun. Kalau tidak konflik terus. Karena orang tua kita ini ya kita nggak tahu beliau duluan apa kita duluan. Kan usia kan nggak tahu kita ya. Usia muda sekarang nggak tahu lagi. Pokoknya kalau umurnya sudah sampai karena perjanjiannya, maka siapapun. Nah kita harus pikirkan itu saja. Pindah rumah juga tidak menyelesaikan masalah. Beliau nanti sendirian kok, siapa yang ngurus misalnya. Karena beliau sukanya dengan kita. Jadi sekali lagi, turunkan rasa kita, komunikasikan baik-baik pada waktu yang tepat, pada saat kemudian maghrib, selesai sholat, mengaji gitu ya. Itu kan adem tuh. Nah, apalagi mohon maaf kalau kita bekerja, ibu kita titipin anak, apa dong yang mesti kita tidak syukuri gitu ya. Mesti kita sampaikan begini, Ibu terima kasih ya, sudah menjaga anak-anak, makasih ya, ini walaupun begitu, boleh nggak Bu kita bicara, ada apa? Boleh nggak si Alif tidak nonton TV, kenapa? Kalau dia nonton TV terus begini, maaf ya Bu ya. Selalu apa ya, mungkin beliau nggak paham, karena Bu Adeti bilang, betul, karena kemarin itu tidak belajar, karena nggak ada sekolah jadi orang tua. Kita aja nih sekarang dapat parenting, dulunya tidak begitu. Tapi bagaimana cara kita mendudukan komunikasi itu, rasanya itu disampaikan. Itu nggak gampang, tapi perlu kita kuatkan. Saya kira di beberapa tempat sudah azan ya, yang di Malang atau di mana. Saya kira di Jawa Timur sudah azan, Mbak Emi. Ya, baik. Mungkin besok bisa lebih. Baik, teman-teman semuanya, sekali lagi hanya waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita masih ada kesempatan yang mudah-mudahan barokah. Besok hari kita juga dikaruniai waktu, kesempatan, ya kan, umur. Dan kita akan lanjutkan besok di jam yang sama. Link Zoom akan diinformasikan di WA Group sebagaimana seperti biasa. Dan kami akan simpan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para ibu di panel chat hari ini. Kami sudah copy dan insya Allah akan kita prioritaskan untuk besok disampaikan pada sesi yang hari ketiga. Dan mohon bersabar, dan untuk teman-teman yang lain juga boleh menyampaikan di WA Group. Jadinya nanti bisa kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kurang sama agar nanti waktunya bisa lebih efektif.
Dan mohon teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini untuk mengisi daftar hadir, silakan diklik baik di WA Group ataupun di panel chat. Ibu dan Bapak silakan mengisinya. Dan kami ingatkan kembali untuk besok di jam yang sama, jam 4 sampai jam setengah 6, kita akan kembali lagi di forum ini. Mudah-mudahan menjadi barokah dan manfaat. Serta mohon maaf sebelumnya, pertanyaan yang hari kemarin disampaikan di panel chat, kami terlewat, belum kami copy sehingga belum kami simpan. Sekali lagi mohon maaf, mohon berkenan untuk yang kemarin pertanyaannya belum sempat terbahas di forum ini, berkenan untuk menuliskannya kembali di WA Group. Mohon maaf sekali lagi karena kami terlewat, sudah terlanjur forum Zoom-nya ditutup, sudah nggak bisa lagi di-copy. Tapi insya Allah hari ini sudah kami copy pertanyaan-pertanyaan ini supaya nanti bisa direkap dan kita jadikan bahan diskusi untuk besok. Alhamdulillah barokah untuk Bu Emi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian juga para ibu yang luar biasa di forum ini. Mudah-mudahan ya majelis ilmu akan dibersamai oleh malaikat. Mudah-mudahan bersama kita ada 10.000 malaikat yang bersama-sama dengan kita, belajar bersama di forum ini. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik, mudah-mudahan menjadikan anak-anak kita lebih berkualitas. Mohon izin pamit undur diri dulu, dan sebelumnya mungkin berkenan Ibu semuanya dinyalakan videonya. Boleh kami minta mau dokumentasi? Ya, kapan lagi kita bisa berfoto bersama-sama ya Bu? Sebentar saja, sebentar. Tolong dibuka yang memang masih ada di depan layar. Ya. Mana nih? Sebentar. Ini siapa nih? Yang Mbak Wahyuni. Tolong kita lambaikan tangan kita. Mbak Rahma siapa tuh? Ayo, mana lagi nih? Ada berapa layar? Mbak Endah, putrinya mana? Mbak Soleha siapa tuh? Ya, ada 3 layar. Mohon bersabar. Layar pertama sebentar. Mbak Ani dengan siapa tuh? Masya Allah. Anak-anak kita boleh bersama anak-anak kita foto bersama. Mbak Soleha. Soleha, Masya Allah. Ya. Kita layar kedua sebentar. Mbak Julia juga. Siapa tuh si ganteng? Mbak Rini. 2 orang itu cantik-cantik. Masya Allah. Layar kedua sebentar. Siapa lagi? Mbak siapanya? Mbak Desi juga. Mbak. Ya, anak ya, boleh bersama foto bersama anak-anak. Masya Allah. Oke. Mbak Adia. Sekarang layar ketiga sebentar. Juga. Mbak Rini. Oke, cukup. Oke, semua. Masya Allah, barakallah. Pak Ahmad, makasih kami Pak mendoakan. Ahmad. Ya, terima kasih ada Pak Ahmad, Bapak tadi yang juga. Terima kasih ilmunya. Terima Barakallah. kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat semua.